warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu kegiatan manajemen perkantoran. diartikan sebagai tempat atau ruangan untuk suatu kegiatan mengamalkan data informasi penanganan dan sendiri tidak memerlukan bangunan atau ruangan alat-alat dan peralatan orang-orang atau sedangkan pengertian dari manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat oleh individu atau kelompok. Manajemen juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan dari penjelasan itu, dapat disimpulkan manajemen perkantoran adalah sebuah aktivitas pengelolaan kantor yang dilakukan untuk menciptakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dengan tujuan agar suasana yang ada di dalam kantor dapat meningkatkan semangat kerja sumber daya manusia sehingga orang-orang yang ada di dalam kantor dapat melaksanakan fungsi dengan baik yang dijalankan secara efektif dan efisien. Adapun sasaran-sasaran dari kegiatan manajemen kantor yaitu melindungi ruang perkantoran, komunikasi, kepegawaian perkantoran, peraturan dan perlengkapan, peralatan, pembekalan dan keperluan teknis, metode, serta kontrol pimpinan pelaksanaan. Adapun tujuan manajemen perkantoran, ini beberapa tujuan utama mencapai efisiensi, efektivitas, dan kesuksesan dalam pengelolaan operasional perkantoran. Beberapa tujuan utama dari manajemen perkantoran yaitu meningkatkan produktivitas dan produktivitas. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, mengatur tugas dengan efisien, meningkatkan sistem kerja dan menerapkan praktik manajemen yang efektif. Mencapai efisiensi operasional. Hal ini bertujuan untuk mengelola proses kerja, mengurangi pemborosan, meningkatkan alur kerja, dan mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga serta sumber daya lainnya. Dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini melibatkan penggunaan komunikasi yang efektif, pengelolaan hubungan pelanggan, dan menyediakan layanan yang berkualitas tinggi. B. Mengembangkan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini mencakup pengembangan keterampilan karyawan, motivasi, pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan tingkat percaya diri. Berikutnya fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal yang perlu dilakukan di setiap keputusan yang dibuat. Jika sudah berhasil melakukan identifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam bisnis, langkah selanjutnya bisa mencoba untuk menyusun rencana agar dapat mencapainya. Rencana tersebut bisa tentang rincian tugas yang harus diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan dan juga tindakan yang harus diikuti agar memastikan konsistensi serta dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, staffing merupakan salah satu jenis tanggung jawab yang ada di dalam manajemen perkantoran. Kegiatan yang ada di dalamnya adalah seperti seleksi, rekrutmen, kompensasi, serta pelatihan. Jenis pekerjaan ini juga akan mencakup proses
promosi dan pensiun dari karyawan untuk bisa menjaga keseimbangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengarahan. Jika rencana sudah selesai dan sumber daya yang dibutuhkan sudah didapat, maka hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan beralih ke tahap eksekusi. Seorang manajer harus bisa mengarahkan anggota tim untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab masing-masing secara efisien. Pengarahan ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan diskusi tindak lanjut untuk memverifikasi bahwa prosedur yang dijelaskan memang sudah dipahami dan bisa dilaksanakan. Yang keempat, komunikasi. Sebagai seorang manajer juga perlu tahu jika komunikasi dengan karyawan perlu dilakukan agar bisa memastikan semua pihak saling mengerti adanya prosedur yang telah ditentukan di dalam rencana. Selanjutnya, kelima, kontrol. Kontrol dari pihak atasan bukan selalu berujung pada manajemen saja. Namun untuk memastikan jika rencana yang telah ada bisa menjalankan dengan memberikan kebebasan kepada semua anggota untuk memberi tindak terbaiknya. Yang keenam, koordinasi. Tak bisa dipungkiri jika tahap koordinasi memang sulit untuk dilakukan karena memang bukan adanya keseimbangan antara satu tim dengan unit bisnis lainnya agar semua pihak bisa berjalan secara harmonis. Koordinasi biasanya akan didasarkan pada sejumlah gagasan penting termasuk juga kontinuitas serta menghilangkan birokrasi agar bisa membuat setiap proses bisa transparan dan jelas. Yang ketujuh, motivasi. Tugas dari manajer kantor yang terkait adalah memberi inspirasi kepada para staf. Motivasi diri sendiri atau orang lain bukan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Bila ada kurangnya, mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.